Ingin ku percaya, kau bilang cinta selalu mengerti. Kau bilang cinta tak salah. Kau bilang cinta kan saling percaya. Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Indah pada saat mereka dipertemukan, indah pada saat hati dikaitkan, dan indah pada saat janji suci diucapkan. Selamat sore Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga kedua keluarga dari kedua calon mempelai yang berbahagia. Kami haturkan selamat datang di ballroom dari The Ritz Hotel Yogyakarta. Bersama-sama pada kesempatan sore hari ini kita akan menyatukan hati dalam doa mengiringi satu momen sakral dari kedua calon mempelai yang berbahagia. Sebelum menuju kepada acara inti kita pada kesempatan sore hari ini, pemberkatan pernikahan dari kedua calon mempelai yang berbahagia, Esther Ardela S.A. atau Dela, merupakan putri dari Bapak Abu Lambong almarhum dan juga Ibu Elizabeth Puji, dengan Raimundus Dion Prabawa Sutrisna SE atau Mas Dion yang merupakan putra dari Bapak Toto Rianto dan juga Ibu Bernadetta Sri Hartati. Kedua keluarga sudah berkumpul di hadapan Anda. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk kedua keluarga berkenan menempatkan diri dan juga mempersiapkan diri untuk prosesi pasrah serta tampi yang akan kita saksikan pada kesempatan sore hari ini. Memasuki ruangan dari keluarga calon mempelai putra, kami persilahkan untuk berkenan menempati maju ke depan untuk prosesi pasrah tampi. Kami silakan. Merupakan kebanggaan bagi kedua orang tua mengantarkan putra-putri tercinta pada perjalanan baru hidup dari keduanya. Tidak hanya mereka berdua, tapi kedua keluarga yang menyatu sesaat lagi. Untuk itu, niat baik yang dibawa harapannya gayung bersambut dengan tangan terbuka, sambutan dari kedua keluarga yang sudah berkenan hadir tentu saja membawa maksud serta tujuan. Harapannya ini akan diindahkan kepada keluarga calon mempelai putri, mewakili Bapak Toto Rianto dan juga Ibu Bernadetta Sri Hartati. Kami persilahkan kepada Bapak Petrus Hermianta untuk berkenan menyampaikan maksud serta tujuannya pada kesempatan sore hari ini. Para tetua dan para tamu yang kami muliakan, Bapak Puji Harjono yang kami hormati, terlebih kepada pemangku hajat Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji yang berbahagia. Tidak lupa kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami beserta rombongan dapat hadir di sini dengan selamat, tiada kurang suatu apapun. Perkenankanlah saya, Petrus Hermianta, sebagai wakil keluarga Bapak Toto Rianto dan Ibu Bernadetta Sri Hartati,
menyampaikan salam kepada Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji beserta keluarga, dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji yang berkenan menerima dan menyambut kehadiran kami beserta rombongan dengan penuh keramahan dan kehangatan yang sungguh membahagiakan kami. Selain itu, kehadiran kami mengaturkan tali asih sebagai prasyarat tradisi seserahan dengan hantaran sebagai perlengkapannya. Semoga keluarga Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji berkenan menerimanya. Kehadiran kami juga mengiring mempelai Raimundus Dion Prabawa Sutresno, Sarjana Ekonomi. Harapan kami, keluarga Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji berkenan untuk menikahkan dengan putri Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji yang bernama Esther Adelam, Sarjana Ekonomi. Oleh karena itu, kami serahkan mempelai pria kepada Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji. Kami turut berdoa semoga Tuhan memberikan kelancaran. Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji yang berbudi, apabila kehadiran dan perilaku kami beserta rombongan ada yang kurang berkenan, sudilah kiranya Bapak Abu Lambong almarhum dan Ibu Elizabeth Puji memaafkan kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya pribadi, apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Para bini sepuh, sesepuh, para tamu undangan yang kami hormati, terlebih-lebih kepada Bapak Petrus Hermianto, sebagai wakil dari keluarga Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadeta Sri Hartati, beserta pengiring mempelai pria yang berbahagia. Marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang penuh rahmat, yang telah melimpahkan kebahagiaan kepada kita semuanya, sehingga kami dapat menyambut keluarga besar Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadeta Sri Hartati. Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadeta Sri Hartati, saya Puji Harjono sebagai wakil dari adik saya Abu Lambong almarhum beserta adik saya Elizabeth Puji Muryani, mengucapkan selamat datang atas kehadiran keluarga Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadeta Sri Hartati dan mempelai pria Raimundus Dion Prabawa Sutresno, Sarjana Ekonomi beserta pengiringnya. Kami sekeluarga dari Bapak Abu Lambong almarhum beserta Ibu Elizabeth Puji Muryani mengucapkan terima kasih atas pemberian berbagai hantaran yang penuh keikhlasan dan kami terima dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, kami hanya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Kehadiran keluarga besar Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadeta Sri Hartati mengiringi mempelai pria sungguh menenteramkan hati kami sekeluarga. Raimundus Dion Prabawa Sutresno, Sarjana Ekonomi, akan kami nikahkan dengan anak kami, Esther Adelam, Sarjana Ekonomi, anak dari Bapak Abu Lambong almarhum beserta Ibu Elizabeth Puji Muryani.
Mohon keluarga besar Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadita Srihartati berkenan memberikan doa restu pernikahan dan kebahagiaan pengantin berdua. Apabila di dalam penyambutan kami terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati keluarga Bapak Toto Rianto beserta Ibu Bernadita Srihartati, maka kami keluarga besar membukakan pintu maaf. Mohon Bapak Ibu membukakan pintu maaf bagi kami sekeluarga. Demikianlah penyambutan kami pada hari ini dan terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Puji Harjono yang sudah berkenan mewakili keluarga calon mempelai putri untuk menyampaikan sambutannya. Seperti doa-doa Anda, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, gayung bersambut dari kedua keluarga calon mempelai yang berbahagia, kita akan tandai dengan prosesi penyerahan seserahan yang akan diwakili dari juru bicara masing-masing, akan diserahkan dari Bapak Petrus menuju kepada Bapak Puji terlebih dahulu. Baik, kita akan persiapkan terlebih dahulu, Bapak dan juga Ibu. Selanjutnya untuk kedua orang tua. Baik, kita kondisikan dan juga kita koordinasikan terlebih dahulu Bapak dan juga Ibu, sekali lagi bahwa bersatunya tidak hanya dari kedua calon mempelai yang berbahagia, tetapi dari kedua keluarga. Setelah pasrah dan juga tampi kita dengarkan bersama-sama sambutan baik dari kedua juru bicara, kita aminkan bersama, kita imani bersama-sama semua yang terbaik yang tertuju kepada kedua calon mempelai yang berbahagia. Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan tandai dengan penyerahan seserahan yang ini diberikan dari keluarga calon mempelai putra kepada keluarga calon mempelai putri. Memohonkan doa serta restu kepada kedua orang tua yang berbahagia, kiranya lancar jalannya acara pada prosesi sakral yang menjadi awal mula dari perjalanan cinta dari kedua mempelai yang berbahagia menuju kepada bahtera rumah tangga. Raimundus Dion Prabawa Sutrisno dan Esther Ardela. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou Biarlah jiwa kami muji-Mu Tuhan, hati kami selalu menyembah-Mu dalam setiap kesempatan Tuhan. Bahkan dalam pemberkatan nikah sore hari ini Tuhan, ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan dari tempat ini Tuhan. Karena lebih dari segalanya, kami mengharapkan hadirat Tuhan. Lebih daripada kehadiran manusia, kami mengharapkan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau sendiri akan memberkati kedua anak-Mu, Dion dan Esther ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu. Berikan kami hati hamba, khususnya buat kedua anak-Mu ini, supaya bisa menjadi bekal yang sangat baik untuk mereka bisa melangkah di dalam pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah lembutkan hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita Dion, Esther, ya. Saya terakhir kita ketemu kapan ya? Waktu itu Zoom, nggak salah ya. Ya. Saya masih ingat dari kalian ini. Sudah sepakat belum? Sudah. Oh, puji Tuhan. Hasilnya boleh dikasih tahu kita hasilnya? Sepakatnya gimana hasilnya kemarin? Yang masih ribut-ribut itu, saya kasih tahu saudaraku ya. Mereka berdua ini waktu bimbingan pernikahan itu masih ada beda pendapat. Ya. Sekarang kita katanya sudah sepakat katanya ya. Sudah ada kesepakatan? Sudah jabat tangan? Coba jabat tangan, deal bilang gitu. Deal ya. Ya puji Tuhan. Tapi saya gini, saya suka karena yang namanya manusia itu selalu berbeda ya. Dion dan Esther dipersatukan bukan karena mereka sama. Saya pernah ngomong ya waktu di Zoom ya, waktu kita bimbingan pranikah. Jangan pernah kemudian ngomong di lain kesempatan, berapa tahun kemudian, wah ternyata kita berbeda. Saya kasih tahu dari sekarang, Dion dan Esther berbeda. Kalau ada yang belum menikah juga, kalian berbeda. Setiap kita nggak ada yang sama. Jadi tidak ada alasan kemudian karena berbeda kemudian memutuskan berpisah. Jadi jangan pernah kemudian memikirkan hal seperti itu. Amin. Sudah sepakat juga ya, sebelum kita melangkah pemberkatan pernikahan, bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah pernikahan sekali seumur hidup. Amin. Ya, sekali karsisnya sudah disobek, tidak ada jalan kembali. Setuju? Pernikahan di dalam Yesus adalah pernikahan satu untuk selamanya. Satu istri, satu suami, sampai selama-lamanya. Mau ada apapun, ya tetap saja firman Tuhan berkata apa? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Nah hari ini saya mau ajak kita untuk belajar sama-sama satu pesan firman Tuhan tentang berkat atas rumah tangga. Pengen rumah tangganya diberkati? Bapak Ibu sekalian, siapa yang pengen rumah tangganya diberkati? Boleh lambaikan tangannya. Pengen rumah tangganya diberkati, amin. Nah kita mau belajar. Ya judul perikopnya saja adalah tentang rumah tangga, yaitu berkat atas rumah tangga. Ayat atau pasal yang sangat terkenal di Mazmur 128. Ayat 1 sampai 6 dikatakan demikian. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kan semuanya kepengen bahagia ya. Ya perhatikan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap rumah tangga yang takut akan Tuhan. Berbahagialah rumah tangga yang suaminya takut akan Tuhan. Berbahagialah rumah tangga yang istrinya takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, ya,
kunci utama yang seperti saya katakan tadi untuk punya rumah tangga yang diberkati akan Tuhan oleh Tuhan adalah apa? Takut akan Tuhan. Sebagian orang berpikir takut akan Tuhan ini takut gentar, ya bahasa Jawanya itu keweden, wedi sama Tuhan. Bukan itu. Takut di sini dalam bahasa Ibrani itu adalah yare. Apa artinya? Yaitu lebih kesegan, hormat akan Tuhan. Jadi kalau kepengen rumah tangganya diberkati akan Tuhan, takutlah akan Tuhan, bukan takut istri. Kalau kepengen diberkati sama Tuhan, takutlah akan Tuhan, bukan sama suami. Kenapa? Pernah dengar suami takut istri? Pernah dengar istri takut suami? Kebanyakan kok suami takut istri ya, dengar-dengar ya. Kasihan sekali ya istri-istri ini ya. Kenapa? Kenapa saya bilang jangan takut istri, jangan takut sama suami? Ya bukan berarti gak boleh hormat. Karena seringkali suami yang takut istri itu berbuat baik hanya kalau pas ada istrinya. Betul? Istri yang takut sama suami, kalau pas ada suaminya, dia baru berbuat baik. Tapi beda suami yang takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan mengawasi kita. Tuhan ada bersama kita setiap saat. Jadi ada nggak ada istri, ada nggak ada orang mertuanya, ya, tetap kita berlaku baik. Istri juga sama. Istri yang takut akan Tuhan, mau pas nggak ada suaminya, tetap hidup benar. Pas nggak ada mertuanya, tetap hidup baik. Itulah suami dan istri yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ya, jangan takut akan manusia, takutlah akan Tuhan. Ya, kalau kita tuh takut akan Tuhan ya, ada artinya gini. Kita itu menghormati Tuhan, kita pasti menghormati setiap firman Tuhan. Pernah nggak gemes sama Esther? Gemes bukan gemes lucu ya, gemes jengkel maksudnya. Pernah? Ngaku ya. Esther pernah ya. Jengkel gitu pernah ya. Tapi kalau sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, sekalipun istrinya gemesinya bukan lucu, gemesinya kan bikin jengkel. Apa yang kita lakukan? Ada banyak di luar sana mungkin pria-pria yang nggak takut akan Tuhan. Ketika gemes sama istrinya, dicubit istrinya. Dicubit dengan arti yang benar, artinya KDRT. Tapi sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, mau segemesin apapun istrinya, dia akan tetap menghormati istrinya. Karena firman Tuhan berkata apa? Hai hai suami-suami, kasihilah istrimu. Tuhan nggak pernah berkata, hai suami, kasihlah istrimu, tapi kalau dia keterlaluan, tamparlah dia. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Tahu bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Ketika kita dalam dosa, dia turun ke dunia untuk selamatkan kita. Kasihnya itu tanpa pamrih. Istri juga sama. Pas suaminya yang gemesin itu dia. Berapa banyak kemudian istri-istri ngomelnya panjang sekali. Wah panjang, sampai berminggu-minggu ngomelnya. Yang diomongin itu terus. Tapi kalau istri takut akan Tuhan, dia akan tahu. Firman Tuhan berkata apa? Hai istri-istri, hormatilah suamimu sebagai teman hidupmu. Betul? Kita perlu tahu firman Tuhan. Kalau kita mau jadi orang yang takut akan Tuhan, takut hormat akan Tuhan, kita akan terus melakukan firman Tuhan. Mohon maaf nih, ini ada om tante di sini ya. Serewel-rewelnya orang tua, mertua, mereka tetap orang tua. Betul? Berapa banyak menantu yang berani sama orang tuanya, sama mertuanya. Tapi kalau menantunya takut akan Tuhan, dia akan tahu hormatilah ibu dan bapakmu. Betul? Kita akan selalu belajar melakukan firman Tuhan. Nanti kalau sudah punya anak, ya anak itu gemesinya kadang waktu kecil itu gemesi lucu, tapi kalau sudah semakin besar, kadang-kadang yang bikin jengkel. Ya, om tante bikin jengkel gak anak-anaknya kadang-kadang? Oh ngaku loh ya, nanti minta maaf ya nanti ya, sungkem ya. Ya, tapi sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Kasihlah anakmu. Hajalah dia, tapi dengan kasih, kata firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Jadi hanya sembarangan, gak hanya kemudian melihat keadaan bok-bok seperti itu ya. Belajarlah untuk takut akan Tuhan. Banyak orang kepengen rumah tangganya bahagia. Semua ditanya pasti, pengen gak bahagia? Pengen. Tapi kemudian ada yang komplain, pengen bahagia tapi kok akhirnya seperti ini. Yang paling parah, yang disalahkan pertama siapa? Ternyata Tuhan salah kasih jodoh. Saya beritahu, Tuhan gak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Kita aja manusia yang seringkali nyalahi. Kita aja manusia yang seringkali kemudian nyalahkan Tuhan. Wah bukan jodohku. Introspeksi diri kita. Kalau kita mau rumah tangga kita bahagia, takutlah akan Tuhan senantiasa. Tuhan ajarkan itu dengan jelas pada setiap kita hari ini. Banyak rumah tangga yang tidak harmonis karena itu tadi. Ya, takut akan Tuhannya dikalahkan sama takut istri, takut suami. Ya, takut kalau nggak punya uang.
Takut kalau pas susah cari uang. Lebih dari semuanya, takutlah akan Tuhan ya. Maka kita akan melihat rumah tangga kita diberkati. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang begitu baik. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita itu jalan di jalan kita sendiri dan akhirnya rumah tangga kita itu berantakan. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita itu artinya akan selalu sadar Tuhan itu Dia Allah Immanuel. Mau dimanapun, mau kapanpun, mau kita sedang apapun, Dia Allah yang selalu menyertai setiap kita. Nanti mau sendirian, mungkin pas lagi keluar kota atau lagi nggak sama Esther, itu ada sama Dion. Kalau pas di rumah sendirian mungkin atau pas kemana, Tuhan ada bersama dengan Esther. Kalau kita selalu sadar ada Tuhan bersama kita, saya yakin kita itu kalau mau melakukan kesalahan pasti lebih mikir. Nggak asal sembarangan lakukan ini itu dan lain sebagainya. Paling tidak kita akan lebih mikir dan kemudian kita akan belajar untuk bisa hidup benar. Ya. Yang pertama kuncinya adalah takut akan Tuhan. Nah, tadi apa hasilnya kalau kita takut akan Tuhan? Ayat kedua berkata apa? Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Keadaan keluarga kalian, rumah tangga kalian pasti akan baik-baik saja. Amin. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, dia tidak akan mudah kemudian berkata, wah sudah selesai. Kalau takut akan Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi, satu pesan firman Tuhan akan selalu kita pegang. Apa tadi? Bahwa pernikahan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita akan pegang teguh itu, apapun boleh terjadi. Nanti kalian pasti akan ada masalah di depan. Saya nggak sedang menakut-nakuti. Kenyataannya seperti itu, yang sudah menikah pasti tahu. Tapi tetaplah percaya, ada Tuhan bersama dengan kalian. Dan kalau kita takut akan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Banyak orang atau pasangan itu mereka stres, ya mereka mungkin karena dari kerjaan, mungkin kan nanti setelah pulang kerja stres, pelampiasannya siapa? Seringkali siapa? Yang di rumah. Betul nggak? Bahkan bukan hanya ketika stres loh, bukan hanya ketika stres, ketika lagi happy, misalnya nih, wah, misal di kantor ada yang ulang tahun ditraktir, wah makan-makan, sampai rumah istrinya kepengen ngajak makan, ngomong apa? Tadi barusan makan enak sama teman-teman, dah di rumah makan mie instan aja. Yang dikorbankan siapa? Istrinya. Seringkali kita seperti itu manusia, tapi sekali lagi ya, kalau kita mau belajar takut akan Tuhan ya, kita mau belajar untuk menghargai pasangan, ada berkat yang dicurahkan buat rumah tangga. Nah, yang menarik di ayat keempat berkata seperti ini. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Nah, loh, ada laki-laki di tempat ini selain Dion? Saya laki-laki. Siapa? Laki-laki. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan itu memberkati melalui imamnya. Imamnya siapa? Suami. Jadi ini tanggung jawab yang hari ini saat ini saya sedang ngomong sama Dion langsung ya. Diberkatilah Dion yang takut akan Tuhan. Kamu ini nanti jadi imamnya buat Esther. Imamnya salah, ekornya salah loh. Imamnya ngawur, keluarganya ngawur berantakan. Jadi kuncinya adalah di laki-laki. Tuhan taruh tanggung jawab itu buat Dion. Masih mau menikah? Masih mantap jadi suami? Enak bujang loh. Loh, ya kan? Kadang kita nggak mikir sebagai pria, nikah aja. Ini tanggung jawab yang sangat besar yang Tuhan bebankan buat kita, laki-laki khususnya. Jadi pegang ini sungguh-sungguh ya, sampai kapanpun. Ya mungkin nggak perlu diingatkan oleh siapapun. Ini jadi satu pegangan buat dia. Kalau mau rumah tangganya diberkati, jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Karena ayat 3 berkata seperti ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Enak kan berkatnya? Pernah lihat seorang istri yang kelihatan jauh lebih tua daripada usia aslinya? Survei membuktikan. Yang nyurvei siapa saya nggak tahu. Boleh dicek. Suaminya pasti nggak takut akan Tuhan. Boleh dicek. Suami yang kelihatan, istri yang kelihatan susah, sedih, itu kelihatan lebih tua. Dia pasti nggak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak punya suami yang takut akan Tuhan. Karena itu mempengaruhi banyak. Ada banyak yang bahkan jadi korban anak-anak karena papanya yang nggak takut akan Tuhan. Jadi dia dari Dion. Maka Dion akan melihat nanti ya, istrimu akan seperti apa tadi? Akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Artinya itu bisa menghasilkan. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ini nggak bicara hanya berkat materi ya, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keharmonisan. Kita punya anak-anak yang seperti tunas pohon zaitun. Ayat kelima kita lanjutkan.
Kiranya Tuhan, saya sudah mau selesai. Oh, ada main musik, siap-siap di situ aja. Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem bicara tentang keluargamu. Mau melihat keluarganya bahagia seumur hidup? Kepengen seperti papa mama ini yang melihat anak-anaknya bahagia. Happy om tante? Happy ya lihat anak-anak seperti ini ya? Belajarlah dari beliau-beliau ini. Mereka bisa melihat anak-anaknya bahagia. Karena saya sangat percaya ada orang tua yang takut akan Tuhan, yang mendidik anaknya dengan baik, yang mengajarkan firman Tuhan buat anak-anaknya. Hari ini bisa melihat anaknya seperti ini. Nanti satu ketika berapa puluh tahun kemudian, mungkin belas puluh tahun kemudian, nanti gantian kalian yang duduk di sana sini melihat anak kalian diberkati Tuhan. Amin. Jadi ayat firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat kata memberkati ini yang dipakai adalah kata barak. Ya. Barak itu artinya berkat yang melimpah, yang bisa dihitung secara nyata. Saya tuh sangat bersyukur kita punya Tuhan tuh kalau memberkati bukan yang seadanya. Bukan yang ya sudahlah semampunya Tuhan. Tapi Tuhan tuh kalau memberkati, kalau kalian baca atau sudah baca di Alkitab, setiap kali Tuhan memberkati, takaran Tuhan itu selalu melimpah. Selalu tumpah keluar. Diawali takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan berkata seperti ini, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak dari anakmu, artinya kita dapat umur panjang. Bukan hanya umur panjang, tapi sehat. Bisa melihat kebahagiaan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Loh, banyak orang, banyak rumah tangga suami istri hari-hari ini bingung tentang materi. Kita lupa bahwa lebih daripada materi, berkat damai sejahtera itu lebih penting. Ada pernah lihat orang suami istri yang kaya raya tapi nggak damai sejahtera? Pernah lihat? Banyak. Uangnya banyak, rumahnya mewah, tapi nggak ada damai sejahtera di sana. Buat apa? Tapi ketika Tuhan janjikan ini satu modal yang sangat luar biasa. Ketika nanti Dion dan Esther punya damai sejahtera. Kalau kita bicara kaitkan dengan materi loh ya, orang yang punya damai sejahtera dia akan kerja dengan penuh sukacita. Hasilnya pasti lebih banyak. Betul? Damai sejahtera ketika melihat anak-anaknya nanti. Pokoknya ada berkat yang sangat-sangat luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita. Ini kesaksian kisah nyata. Ada sepasang suami istri. Mereka ini sudah menikah ya selama lebih dari 20 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniai anak. Bisa dibayangkan ya, 20 tahun menikah belum dikaruniai anak. Dan ya mereka punya teman, ya temannya ini juga mengasihi tentunya. Temannya ini mengasihi mereka. Dan berapa dari mereka, nggak cuma 1, 2, banyak orang kasih saran sama mereka. Istrimu kan nggak bisa punya anak, kamu nikah lagi aja. Sebaliknya, temannya yang cewek juga ngomong, suamimu tuh mandul, kamu cari suami lain aja. Kan punya anak toh, siapa sih yang nggak kepengen punya anak? Rumah tangga semua kan pengen punya anak, betul? Ada banyak sekali yang kasih saran sama mereka seperti itu. Tapi satu hal saya sangat bersyukur. Suami ini, istri ini, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka tetap berpegang. Tidak ada alasan untuk mereka dipisahkan. Kalaupun mereka nanti pada akhirnya gak punya anak, mereka akan tetap satu di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas. Betul? Akhirnya mereka tetap setia satu sama lain. Sampai kapanpun. Ada anak gak ada anak, kita tetap suami istri. Ada nggak ada harta yang banyak, kita tetap suami istri. Dan di saat mereka takut akan Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya. Di pernikahan mereka yang ke-21, Tuhan berikan mereka keturunan. Artinya, ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Percaya? Percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat? Diawali dari takut akan Tuhan, ya. Nanti kita doa sama-sama. Ya saya percaya ya, saya yakin Dion dan Esther ini sudah cukup. Ya, saya senang sekali. Saya masih ingat di Tangerang ya waktu itu ya. Sudah ikut kelompok saya senang sekali ya. Esther juga ikut kelompok saya senang sekali. Jadi artinya hidup kalian sudah cukup aman. Tapi tetaplah cari Tuhan setelah menikah. Amin. Nah, kita akan lanjutkan acara selanjutnya. Kita akan masuk ke dalam komitmen janji nikah. Ya. Nanti kita akan menyaksikan sama-sama bagaimana Dion akan berjanji di hadapan Tuhan tentunya yang pertama. Dan kita sebagai saksinya, Esther juga akan berjanji di hadapan Tuhan dan juga kita semuanya. Katakan itu dari hati dengan sungguh-sungguh ya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, janji kalian
di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Raimundus Dian Prabowo Sutrisno, berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini, saya bersedia mengasihi engkau, Esther Ardelam, sebagai istriku yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, menghormati dan mendampingimu dengan kasih setia saya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikian saya berjanji. Amin. Silakan Esther, ucapkan janji yang dari hati buat Dion. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Esther Ardelam, berjanji melalui peneguhan dan pemberkatan nikah ini, saya akan lebih mengasihi engkau, Raimundus Dion Prabowo Sutrisno, sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingimu dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Boleh kasih aplaus buat kedua pasangan ini ya, kedua anak Tuhan ini. Ingat, ini janji kalian sendiri loh ya, dari hati. Puji Tuhan. Silakan, kita akan menyaksikan bagaimana Dion akan memasangkan cincin kepada Esther dan sebaliknya Esther akan memasangkan cincin kepada Dion. Dion boleh angkat cincinnya dulu, tunjukkan ke kamera dan hadirin yang ada di tempat ini. Boleh diangkat cincinnya, tunjukkan. Semuanya menjadi saksi ya. Ini cincin yang dari emas, Dion, emas murni. Harusnya kasihnya murni ya. Bentuknya bulat, gak ada pangkal, gak ada ujungnya. Sama seperti kasih Tuhan buat setiap kita. Artinya Dion belajar seperti Yesus mengasihi kita. Belajarlah mengasihi Esther. Tanpa ujung, tanpa pangkal. Silakan. Saya, Raimundus Dion Prabowo Sutrisno, menyematkan cincin ini di jari manismu sebagai bentuk cinta kasihku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh ditunjukkan dulu Esther ya. Beda ukuran saja ya, bukan karena Dionnya curang, enggak, tapi karena memang jarinya lebih besar ya. Tapi demikian belajar juga ya, tanpa ujung, tanpa pangkal. Sama-sama dari emas Esther ya. Betul ya, kasihnya belajar mengasihi Dion dengan murni ya. Belajar seperti Yesus mengasihi tanpa ujung dan tanpa pangkal. Silakan Esther. Saya, Esther Ardelam, menyematkan cincin ini di jari manis Raimundus Dion Prabowo Sutrisno sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat Bapak Ibu Saudara untuk arahkan tangan ke depan. Kita mau berkati sama-sama anak-anak kita
Orang-orang kami kasih ini Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, kami arahkan tangan kami ke arah Dion dan Esther Tuhan. Kami berdoa, bahkan kami perkatakan mereka bukan lagi dua, tapi mereka satu di dalam Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saat ini kami katakan bahwa mereka satu sebagai suami istri. Mereka satu daging di dalam Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami lepaskan blessings dari Tuhan. Berkat atas rumah tangga tercurah dalam hidup mereka saat ini juga Tuhan. Berkati Dion sebagai suami yang takut akan Tuhan, yang selalu jaga hati, jaga keluarganya, membawa keluarganya sebagai imam yang baik, yang membawa keluarganya datang sama Tuhan. Sebagai imam yang baik yang membawa Tuhan atas keluarganya Tuhan. Terus Tuhan, pimpin Dion supaya dia bisa membawa keluarganya mengalami kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Esther, jadikan dia sebagai penolong yang kuat Tuhan, penolong yang setia Tuhan. Karena kami tahu pria tanpa wanita yang kuat dia tidak akan sekuat seharusnya Tuhan. Kami berdoa saat ini berikan kekuatan ekstra buat Esther Tuhan. Dialah penolong yang setia untuk Dion dan keluarganya. Biar dia menjadi penopang atas rumah tangganya Tuhan. Kami berdoa juga buat calon-calon keturunan ke depannya Tuhan. Tuhan berikan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan lahir dari keluarga ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rancangan mereka ke depannya Tuhan. Mulai dari sejak saat ini Tuhan, ada berkat rumah tangga Tuhan, ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada perlindungan penjagaan Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami patahkan setiap kutuk, setiap hal yang tidak baik atas rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Kau yang menjagai anak-anak-Mu ini Tuhan, sampai selesai Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus, kami berkati Dion dan Esther Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan. Baik, sudah ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Silahkan dibuka cadar dari Esther. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada kedua mempelai. Dan berikutnya adalah saat yang paling dinanti-nantikan, yaitu cium kudus. Adapun urutannya adalah hitungan yang pertama, cium kening. Hitungan yang kedua, cium pipi kanan. Hitungan yang ketiga, cium pipi kiri. Dan pada hitungan keempat, cium kudus. Dan saya meminta seluruh jemaat untuk dapat bertepuk tangan ketika para mempelai melakukan cium kudus, karena ciuman tidak akan berhenti sebelum tepuk tangan berhenti. Oke, kita akan mulai dari hitungan yang pertama. 1. Oke, tahan dulu. 2. Cium pipi kanan. 3. Cium pipi kiri. Dan yang keempat, Bapak Ibu mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. 4. Cium kudus. Oke. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada kedua mempelai untuk Cukup lega? Cukup lega? Ya, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita, boleh lihat ke hadirin yang datang semuanya. Ya, dengan sukacita saya umumkan keluarga baru Bapak dan Ibu Dion. Kasih tepuk tangan. Ya, ya kita akan berikan kenang-kenangan. Ya, nanti bisa berikan kenang-kenangan buat Dion dan Esther. Ya, dari gereja saya mewakili Gembala Sidang. Ini adalah bekal yang sangat berharga buat kalian. Bukan mobil, bukan rumah, tapi itu adalah firman Tuhan. Ingat tadi ketika mau belajar untuk takut akan Tuhan, belajarlah semuanya diawali dari firman Tuhan. Jadi Alkitabnya dibaca ya Dion, boleh angguk-angguk. Esther juga dibaca ya, angguk-angguk ya. Terima kasih ya, berkati kalian. Silakan selanjutnya. Baiklah, dan ini adalah momen terindah di dalam pemberkatan pernikahan hari ini,
di mana kedua mempelai akan mengungkapkan rasa syukur dan unjuk kasihnya kepada kedua orang tua yang telah merestui dan membimbing mereka selama ini. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada ingin memiliki, namun selalu membagi kasih yang sejati, tumbuh dari dasar jiwa yang tiada selalu meminta, namun selalu percaya. Kau telah memberi terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata, namun Engkau sanggup melihat jauh ke dalam hati. Kau mengajarku satu yang dulu tak ku pahami, bahwa yang terbaik di dalam dunia ini telah sejak lama ku miliki kasih yang sejati, lahir dari relung hati yang tiada. Baik, selamat sore hadirin sekalian, saudara-saudara sekalian, teman-teman, dan kerabat dekat sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam pesta pemberkatan pernikahan saya dengan Dela. Kami juga pertama-tama sangat mengucapkan banyak terima kasih dan kami memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang telah memberkati kami sehingga kami benar-benar kami dapat menikah. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lingga Chandra yang telah memberkati pernikahan ini, dan terima kasih juga kepada tim GPIKA yang sudah melayani kami dari jauh-jauh hari sampai di saat ini. Sungguh sangat terima kasih.
dan kepada orang tua kami, Bapak, Ibu, Mama, juga Pak D. Terima kasih telah memberkati dan mendidik kami sampai titik ini. Dari awal mula sudah mencurahkan kasih setianya yang tiada hentinya. Sungguh kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kepada teman-teman kami, terima kasih juga atas supportnya yang diberikan kepada kami, sehingga benar-benar kami dapat melangkah untuk kami bisa menikah. Terima kasih. Sebagai salam penutup, terima kasih juga untuk semuanya yang telah hadir. Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan kita selalu ada dalam lindungannya. Terima kasih. God bless. Baiklah, dan saatnya Dion dan Esther akan memberikan persembahan sulung mereka sebagai keluarga yang baru. Setelah itu dapat diikuti oleh kedua orang tua mempelai. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. sembah. Ku sembah Yesus. Mari saya sebut Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, biar Tuhan disenangkan pada perkataan nikah sore hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian. Segala pujian. Kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan sore hari ini. Bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan, biar sore hari ini setiap kami yang ada menjadi saksi bagaimana Tuhan sangat baik atas Dion, juga Esther, bahkan keluarganya Tuhan. Dan kami ikut bersuka cita, kami ikut mengucap syukur Tuhan.
Dan kami percaya sore hari ini bukan hanya sekedar ibadah pemberkatan pernikahan, tapi kami juga sangat diberkati oleh Tuhan. Melihat Tuhan, kebaikan-Mu sangat-sangat nyata Tuhan. Kami selesai dalam ibadah perkataan nikah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan tuntun langkah hidup kedua anak-Mu nih Tuhan. Supaya langkah-langkah hidup mereka ke depan sana adalah langkah-langkah yang penuh dengan urapan dan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami berkati kedua anak-Mu nih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini angkat kedua tangan saudara, kita aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga, kesehatan dan juga masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah apapun yang sedang kita rancangkan dan kita kerjakan dibuat berhasil. Amin. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah kita telah mengikuti dan mendukung pemberkatan pernikahan di When I saw you in the morning light, I just held my place, and it goes with a little time. Forgive our memories grace. We were choosing opportunity over wrong and right. Was a target worth the vanity? Was it worth the sacrifice? Only beggars we are. All these lessons we learn, we can never return. We can never return. Stack of letters in the bottom drawer, all the interns.